Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adri, kayaknya jawab salam saya nggak ada yang jawab nih. Soalnya fokus ting kanu tadi. Sisa tinggal sisa ya mah. Ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Al hadis amma ba'd. Hadiratil mukarram, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, kesepuhan, bini sepuh yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus yang terhormat Ibu Hajah Ratu Rahmatul Zakiyah SPD MM selaku Bupati Serang yang diwakili oleh Asda 2 tadi yang barusan izin pulang. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kami hormati Bapak Bahrul Ulum SAG MAP selaku Ketua DPRD Kabupaten Serang dari fraksi Partai Golkar yang juga barusan beliau izin pulang. Mudah-mudahan beliau pun senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kami hormati Bapak Pendi selaku anggota DPRD Kabupaten Serang. Yang kami hormati Bapak Muhammad Imaduddin Sekmat ini Bu, bukan Pak Camat ya. Pak Camatnya Pak Lutfi Kelana. Itu Bapak Camat Kecamatan Cikesal, Bapak Lutfi Kelana yang alhamdulillah beliau pun sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati Ibu Hajah Sukenah SEMAK selaku Ketua Pengurus Forum SMK Swasta Kabupaten Serang yang tadi Bu telah memberikan sambutan anu suarana lantang teata geus magelis suarana lantang itu yang saya suka itu kalau dari perempuan Pak Andri. Juga yang kami hormati Ibu Mimin Rusmini selaku pengurus forum SMKS Kabupaten Serang. Yang kami hormati Bapak Suji selaku kepala desa. Mohon maaf beliau mengutus saya karena beliau tidak bisa hadir, mungkin banyak dan ada urusan lain selain di sini. Maka saya mewakili beliau dan saya juga mewakili beliau. Mohon maaf khususnya kepada Bapak Encup dan Ibu Mimin selaku yang punya hajat. Dalam hal ini beliau tidak dapat hadir, mudah-mudahan senantiasa memakluminya. Tak lupa yang saya hormati Bapak Endang Nur Halim selaku Kepala MTS Al-Muhyiddin. Juga yang saya hormati Ibu Sumiati SPD selaku Kepala Sekolah SMK Chandra Karya. Yang saya hormati Bapak Wandi selaku Komite Sekolah SMK Chandra Karya dan MTS Al-Muhyiddin. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga Bapak Ibu Wali Kelas. Tak lupa yang saya hormati wabil khusus kepada Muspika Kamtibmas dan Babin Kamtibmas Bapak Andri. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, juga dengan Bapak Ari Solmed ya daripada Desa Gandayasa. Mudah-mudahan keduanya senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan milik dan rezeki halal berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang saya hormati segenap Bapak Ibu tamu undangan, wali murid, juga adik-adik
yang pada saat ini yaitu pelepasan tahun ajaran 2024-2025. Pertama-tama marilah kita seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita semua masih diberikan sehat, nikmat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita senantiasa dapat menghadiri dalam rangka pelepasan acara di SMK Chandra Karya ini. Rahmat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah pula atas junjungan kita semua, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, khususnya serta umumnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mengikuti segala ajaran dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya kalau harus ngomong apa ya, karena tadi sudah habis ya, dari mulai Ketua Dewan dan juga Bapak Asda. Namun kami pun sama dengan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Encup selaku Ketua daripada Yayasan SMK Chandra Karya, hanya bisa mengeluarkan linangan air mata yang sangat terharu dan bangga serta bahagia pada kesempatan ini. Karena yang mana saya yang selalu hadir dari dulu ke tempat ini, Masya Allah, kemarin Pancup ya, boro-boro saya kedatangan Bupati atau Asda, saya kedatangan Babin juga lupa tuh datang nggak kemarin ya. Maka ini yang sangat luar biasa, dan saya selaku desa atau yang mewakili, mungkin yang saya sampaikan ini anggaplah penyampaian dari kepala desa ya Pak Babin, hanya mampu mengapresiasi dengan adanya pendidikan di Gandayasa ini. Sekarang Gandayasa kategorinya bukan Gandayasa desa tertinggal lagi, alhamdulillah. Dulu di tahun 90-an Bu, Pak pengen sekolah lempang Bu ke Pemerayan, hayang sekolah SMP. Makanya saya mempromosikan dari kemarin, maaf, meskipun mewahnya sedemikian rupa SMK Chandra Karya, tanpa adanya dukungan daripada masyarakat desa Gandayasa, maka apalah jadinya. Maka saya wanti-wanti, tolong kalau memang ada yang dekat, kenapa harus jauh? Betul nggak? Tepuk tangan buat Gandayasa. Kita punya SMK loh, nggak usah kita ke Curug. Ya, SMK Chandra Karya sudah lengkap. Dia memfasilitasi, tinggal belajar nak. Ya, makanya saya mohon kepada warga desa Gandayasa, lanjutkan sekolah, jangan sampai putus sekolah sebatas di SD. Karena sebagaimana tadi, sekarang pendidikan banyak yang gratis. Pancup menyampaikan tadi tidak pernah memungut biaya apapun, tinggal bapak ibunya mendorong anaknya untuk mendidik anak-anaknya agar sekolah. Maka sudah alasan apa lagi jika anak kita tidak sekolah? Punten Bu, ima cacahannya. Walaupun mungkin Madroni ini kelahirannya cuman dari kelahiran 75, untuk kolot-kolot ting Bu. Tapi saya tahu Gandayasa itu dulu bagaimana. Makanya saya bangga sebagai orang Gandayasa. Sekarang di Gandayasa sudah lengkap SMP, SMA, dan SMK-nya. Makanya yang saya katakan tadi, mohon kepada warga Gandayasa agar saling mendukung dalam pendidikan ini. Karena pada dasarnya meskipun Pak Encup dan Bu Mimin membentuk gedung yang begitu mewah, ari orang Gandayasa natu dek sekolah majang naon. Maka saya juga berharap kepada warga Gandayasa khususnya dan sekitarnya, mudah-mudahan dari luar pun ada yang sekolah di sini. Yuk kita ramaikan sekolah ini sebagaimana wajib belajar 9 tahun ya. Gampang kan itu nama komo lamun sampai daek kuliah mah. Kenapa saya berkata demikian? Harus mendorong harus balance Bu antara pihak sekolah yang akan mendidik anak-anak kita dan kitanya. Terkadang punten keluhan dari orang tua ini yang saya bikin nggak cocok. Kadang-kadang keluhan orang tua, aing boro-boro cenanya kolahkeun anak. Ini yang saya nggak suka. Punten Bu, Pak Madroni anakna opat. Alhamdulillah
sampai tahfidz Al-Quran. Kenapa? Karena saya berprinsip harus memutuskan mata rantai kebodohan. Bagaimana seringkali orang tua mengatakan, kadang-kadang ari ngomong mah gampang ya Bu ya. Wih, aja sampai anak kita mah bodoh kayak kita. Ari anaknya orang di sekolah kaken. Ngimpi dong mau pinternya. Ya enggak pancup. Kang Wandi seringkali ngomong, anak kita mah aja sampai bodoh kayak kita. Artinya cukup oleh kita dulu. Karena orang tua dulu sekolahnya adoh, sepatu sampai bolong. Jadi cukup dengan dulu aja. Sekarang jangan sampai anak kita putus sekolah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mohon kerjasamanya kepada warga Gandayasa. Anak-anak kita bukan hanya dititipkan, dididik di sekolah, di pesantren atau apapun itu, tapi tolong kerjasama yang baik mendidik anak kita. Saya tidak setuju di media terkadang, maaf, saya bingung zaman sekarang. Dulu saya sering mendapatkan pukulan, tamparan, eta penghapus ngelayang karena hulu, itu nanaon biasa baik. Sekarang yang saya bikin bingung, bukan hanya di sekolah, kami ngewuruk ngaji, dijepret anakna. Cek baheula mah ngejepret setan jen apanya. Eta kolotna teu terima, dilaporkeun ke polisi, dipidanakan. Maka ini yang saya miris ya. Tolong Bu kerjasamanya, hal-hal yang sepele. Kenapa orang tua kita di sekolah, guru kita di sekolah berani memarahi kita? Karena kita adalah anaknya. Baheula sering ngomong kolot eta, ketika di sekolah adalah anak bapak guru dan ibu guru, di rumah adalah anak bapana. Maka harus balance Bu. Halo, halo, doang rada sibuk selfie bayi. Mentang-mentang anu ngomong nang Mang Medroni. Siapapun itu yang berkata, kalau memang benar katakan benar. Punten Bu cacahan ieu mah. Kenapa? Yang saya katakan bukan hanya cerita dan dongeng belaka, tapi fakta dan kenyataan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, dunia yang semakin canggih, ayeuna penyakitna dina naon geus dina HP. Segala penyakit apapun, baik rumah tangga, anak sekolah dalam bentuk apapun. Makanya kemarin Pak Babin ngomong, cek saya naon keuntungannya eta Pak Babin, budak tawuran. Itu kan hanya sok-sokan doang. Makanya tolong SMK Chandra Karya, muridnya harus menjaga nama baik sekolah SMK Chandra Karya. Jangan sampai ada tawuran. Setuju? Setuju. Iya. Tolong ya, kita kerjasama yang baik antara orang tua, wali murid, dan wali kelas. Ketika di sekolah mungkin itu anak ibu wali kelas, tapi di rumah kita adalah anak kita. Kenapa? Karena saya miris dengan orang tua sekarang. Ketika anaknya sekolah belum, kayaknya sudah tidak lagi menanyakan pendidikan apa yang diajarkan oleh gurunya. Ketika pulang dari sekolah, anak-anak ngudagna karena HP. Ini Bu. Jadi mohon ya, saya atas nama Desa Gandayasa mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada semua instansi yang telah mendorong demi majunya Desa Gandayasa, khususnya sekolah SMK Chandra Karya diantaranya yang ada di Gandayasa ini. Sangat luar biasa. Juga saya ucapkan terima kasih kepada segenap wali kelas yang telah mendidik anak-anak saya, adik-adik saya yang begitu sabar, dengan begitu ramah, karena mungkin yang namanya mendidik itu butuh keteladanan dan kesabaran ya Pak. Maka saya selaku Desa Gandayasa hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf dan maklum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah telah memberikan sehat jasmani rohani kepada kita semua, sehingga pada hari ini bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam rangka menghadiri acara tasyakuran kelulusan dan pentas seni Madrasah Sanawiyah Al-Muhyiddin dan SMK Chandra Karya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama kita hormati bersama Bapak Ketua DPRD Bapak Haji Bahrul Ulum SAG MAP yang telah beranjak dari tempat kita. Tidak lupa Bapak Pendi, Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Asda 2 Pak Haji Febri, kemudian Bapak Camat Kecamatan Cikesal, Bapak Koramil dan Kapolsek, kemudian tidak lupa Bapak Kepala Desa, juga Ketua Forum SMK Swasta se-Kabupaten Serang, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Muhyiddin dan SMK Chandra Kasih, Ketua Yayasan, Wali Murid, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami banggakan anak-anakku, baik yang madrasah senior maupun SMK Chandra Kasih, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul di acara ini dalam rangka memenuhi undangan dari Yayasan Al-Muhyiddin. Bapak Ibu, saya adalah pengawas madrasah, ya, pengawas madrasah se-Kecamatan Cikesal, di mana kami adalah salah satu dari pegawai Kementerian Agama Kabupaten Serang yang mendampingi satuan pendidikan yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Serang. Pengawas Kementerian Agama Bapak dan Ibu tidak hanya mengawasi madrasah, ada juga yang mengawasi guru agama di sekolah. Ini juga perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, karena berdasarkan PP 55 tahun 2007 bahwa segala kegiatan agama dan keagamaan adalah tanggung jawab Kementerian Agama. Makanya khususnya madrasah itu sudah pasti ada pengawas Kementerian Agama, ya, pengawas madrasah namanya. Pengawas madrasah ini ada yang jenjang dasar. Jenjang dasar itu RA dan MI. Ada jenjang menengah, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Kemudian yang kedua yang jarang kita tahu bahwa di Kementerian Agama ada namanya pengawas PAI di sekolah. Ya, pengawas PAI di sekolah. Kenapa ada? Karena ini dasarnya adalah amanat undang-undang, amanat regulasi, yaitu PP 55 tahun 2007.
karena di sekolah melaksanakan kegiatan agama, dalam hal ini melaksanakan pembelajaran PAI di sekolah, maka perlu ada pengawas yang ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk mendampingi guru-guru agama yang ada di sekolah. Nah, sama pengawas PAI di sekolah juga ada yang pengawas dasar, yaitu pengawas TK dan SD, itu pengawas dasar. Di menengahnya ada SMP dan SMA juga SMK, itu pengawas menengah PAI. Berarti di Kementerian Agama Bapak dan Ibu ada 2 jenis pengawas. Yang pertama pengawas madrasah, yang kedua pengawas PAI di sekolah. Karena memang di kantor kami ada 2 seksi, yaitu seksi pendidikan madrasah, ada seksi pendidikan agama Islam. Kalau ada agama yang lain, berarti ada seksinya lagi ya. Kebetulan di Kabupaten Serang tidak ada pengawas non muslim, belum ada. Kalau penyuluh ada ya, Kota Serang ada. Kalau penyuluh ada yang non muslim 2 orang. Nah, kalau penyuluh itu sasarannya adalah majelis taklim. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini sangat bangga dan terharu sekali Bapak dan Ibu ya. Kemarin ada undangan dari Kepala MTS untuk hadir di acara ini. Alhamdulillah saya pagi-pagi sekali apa ya. Paling pertama tamu yang datang adalah saya. Nah, itu memang sesuai dengan tupoksi saya sebagai pendamping satuan pendidikan. Ya, mendampingi satuan pendidikan baik madrasah atau sekolah dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi kalau kita ya ASN ya terserah pemerintah, di regulasinya ada ya, pengawas itu ada, pendamping satuan pendidikan itu ada. Sing penting mah digaji ya. Ada di pengawas atau di apa tah kawan gue ya. Itu. Bapak dan Ibu, tadi yayasan beserta kepala madrasah sudah pas, sudah cocok ya, meminta sesuatu kepada yang punya kebijakan. Ya. Pegawai pemerintah yang punya kebijakan itu adalah bupati, DPRD yang suka ngetrok ya, itu punya kebijakan. Nah, kalau kami itu bukan pada level kebijakan. Makanya ketua yayasan jangan minta sama saya, karena saya bukan pada level kebijakan. Di kami yang punya kebijakan itu adalah kepala seksi, kemudian kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Itu ya. Kalau pengawas kapasitasnya adalah mendampingi satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Serang ini khususnya. Bapak dan Ibu yang dihormati dan dibanggakan, pada kesempatan ini tadi kata Pak Ketua Yayasan, saya suruh menyimpulkan. Segitu banyaknya harus disimpulkan oleh saya selaku pengawas. Ya nggak apa-apa lah Pak Ketua ya, nggak apa-apa. Saya tampil di sini baru kali ini, dan memang baru kunjungan juga udah berapa kali? 2 kali ya, 2 kali. Tuh, udah kesimpulannya begini Pak Ketua Yayasan, saya ingin menyampaikan kutipan salah satu kitab Ta'limul Muta'alim ya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwa ala lantana lul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayanin zakain wahirsin wastibarin wabulgotin wa irsadi ustadin watuli zamanin. Bapak dan Ibu, bahwa kalau anak-anak kita pengen mendapatkan ilmu ada 6 syarat Bapak dan Ibu. Dengekeun ya, dangukeun tak dengekeun.
Ya, dangukeun ya. Dengarkan. Yang pertama Bapak dan Ibu, zakain. Zakain itu kecerdasan. Ya, kecerdasan. Anak-anak kita itu terlahir dalam kondisi cerdas semuanya Bapak dan Ibu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi anak yang lahir di muka bumi ini semua dalam keadaan cerdas. Jadi syarat yang pertama adalah cerdas. Kemudian yang kedua, wahirsin, hirsin, semangat. Ya. Syarat yang kedua apa Bapak Ibu? Semangat. Jadi siswanya semangat, gurunya semangat, ketua yayasannya semangat, ya. Semua harus semangat dalam rangka mencetak anak-anak yang cerdas ya, yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga, wastibarin, sabar. Orang menuntut ilmu itu banyak godaannya, ya, banyak godaannya, banyak gangguannya, makanya harus sabar. Itu 3 Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, wabulgotin. Bulgotin itu bekal. Bekalnya bisa materi, bisa non materi. Bapak dan Ibu kalau umpamanya diminta oleh pihak yayasan ngobrol mau mengadakan kegiatan seperti ini, muncul umpamanya sesuatu, nah itu salah satu bulgoh. Memang nggak bisa kalau kita menuntut ilmu tanpa bulgoh, ya, tanpa bekal. Bekal itu bisa materi, bisa non materi, bisa juga berupa ide-ide dan lain sebagainya, itu ya. Kemudian yang keempat, wa irsadi ustadin, guru yang membimbing, gurunya tidak menyesatkan. Nah ini juga merupakan salah satu persyaratan. Yang terakhir Bapak dan Ibu, watuli zamanin, waktu yang panjang. Ya, kalau anak kita yang sedang belajar di sini kemudian pengen mendapatkan ilmu, tadi syaratnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ingat enggak Bapak Ibu? Yang pertama cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga sabar, yang keempat bulgoh, bekal ya, yang kelima guru yang membimbing, dan yang terakhir adalah dalam waktu yang lama. Itu yang disampaikan oleh Imam Jarnuzi dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Nah itu saja sebagai kesimpulan dari saya dari banyaknya sambutan yang disampaikan oleh para gegeden ya dari Kabupaten Serang. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak bisa menyampaikan apa-apa, hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khususnya Yayasan Al-Muhyiddin tercinta ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.